Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Berapa tahun ya? Waduh, tahu nih. Itu masih ada ini anggota-anggota masih ada nih. Supporter, buat Supporter. Kita ini adalah mantan di warung jamu ya, Iya, dengan betul. warung jamu ya. Nyantai dong. Coba Ini- saya belokin kameranya yang ada di sana. Ada Mbak Riri, coba Lagi. Terus tadi, ada Mbak Riri. Ini spesial customer. Priority customer. Neng. Aduh. Sedap. Nah, Halo, iya. ada Mbak Riri. Hai juga. Ada Mbak Sis. Cuman saya ini krunya nggak lengkap ya. Ya, kayaknya lagi jalan ya. Yes, keren nih sekarang nih sekarang. Jadi sekarang bisnisnya apa Jal? Saya sekarang sebetulnya banyak geraknya itu di bidang konveksi. Dari mana master kamu kayak contohnya ini, Oh. ya ini. Alhamdulillah ini kemarin Pas reuni banget. kita SMP Ini 4 SMP Bogor 4. Yes. 25 tahun. Hmm. Ini salah satu produk saya gitu. Nah di samping itu sampingannya kebetulan jualan di sini ada produk Denjali. Lihatin Alhamdulillah. dong, Nah, lihatin kita dong. jualan abon Denjali. Sedap. Coba dulu promosikan dong Jal. Alhamdulillah setelah keluar dari Mhm. kerjaan, nah ya Alhamdulillah. gimana caranya survive gitu ya. Mhm. Akhirnya ya karena dulu banyak guru-gurunya diajarin oleh guru-guru itu jualan, jadi ya memang kita fokusnya jualan. Awalnya bisa kan lu dari bank. Mhm. Terakhir gue dengar kan di Bandiri. Betul. Bandiri dan jadi BF. Nah, terus bisa sampai lu berpikir untuk bisnis ini gimana? Sebenarnya awalnya nggak kepikiran ya, Hmm. waktu itu resign karena sesuatu hal lah, jadi ya ada sedikit idealisme. Saya memang pengen beralih ke industri yang lain. Nah setelah resign, coba ngelamar-lamar ke tempat lain. Karena pengalamannya kurang lebih 12 tahun, hampir 12 tahun itu bank semua, akhirnya ngelamar nyangkutnya di bank lagi. udah jatuh Ih, cinta. ada mama kita yang berapa tahun, Mak? 25. 25 tahun. Lebih lama lagi. 25 tahun ya, catet. Lu berapa tahun nih, Bang? Cuma 12. 12. Oh, 12. Makanya Juga, 12. Nanti Sampai lulus, ya. nanti ada khusus masih sendiri nih. Masih ada Mak Riri, nanti lagi proses ini ya, Mam ya. Nanti semua kita akan panggil ke sini. Iya, otomatis setelah resign kan coba lamar-lamar, ternyata ujung-ujungnya bank lagi. Ya akhirnya ya ngapain kemarin resign Iya. kalau harus masuk ke bank lagi. Ya otomatis kan kebutuhan mengejar terus. Yes. Ya akhirnya Anak ya tiga kita ya? harus Anak 3 ya? kan tiga. 3 ya? Akhirnya ya kita harus gimana caranya tetap mendapatkan penghasilan, ngandelin dana-dana pensiunnya kemarin, jam sosek dan lain-lain pasti bakal habis. Iya. Ya ini kita gimana caranya jualan yang Ya. karena itu skill yang memang dididik oleh mentor-mentor nih Makan-makannya ya. pakarnya ada di sini Minum semua. ya, sama minum ya. Nah akhirnya coba jualan. Awalnya sih ngeliat-liat produk orang, kita bantu jual. Ada kaos jalan-jalan ke Bandung, ada kaos-kaos murah kita beli, Idenya kita begitu jual gitu, kayak gitu-gitu cari margin aja. Tapi ya akhirnya lama-lama ya kita pengen ada usaha yang bisa penghasilan rutin lah. Ya mulailah kejebak. Waktu itu Coba. iya, ya akhirnya kejebak juga. kejebak Mau aja. kerja ternyata belum ada panggilan-panggilan. Jadi akhirnya karena memang harus penghasilan harus ada karena untuk cover keluarga, akhirnya ya udah apapun kita jual, yang penting jangan menjual harga diri. Ya apapun kita jual. Apa nih yang penting harga diri ya. Ya akhirnya ya sistemnya palu gada sih Mbak awalnya. Apa yang lu mau gua ada gitu. Pokoknya Palu gada. apa aja kita jual. Apa yang Kecuali mau harga gua diri. ada. Iya, harga jangan dijual. Nah itu jual. Ya akhirat ya. Iya. Ya akhirnya itu. Nah satu waktu ada project lah nih, mau nggak ini ada pesanan nih jahitan banyak, tapi harus
produksi. Kalau produksi ke orang gini-gini ya udah masih ada uang nih, ya udah kita beli mesin. Akhirnya kita beli mesin, mesin jahit. Ya ada beberapa lah gitu. Akhirnya kita kerjain proyeknya. Cuma ternyata proyek itu nggak jalan. Ya ada ini juga lah. Ya kesalahan di akad lah waktu itu. Akhirnya nggak berjalan. Tapi dengan proyek nggak jalan itu, saya udah kadung punya mesin nih. Kadung punya mesin. Ya udah akhirnya ya mau nggak mau harus diseriusin. Ya akhirnya mulailah cari order. Ya bikin kaos untuk gathering. Ke sekolah-sekolah nawarin. Akhirnya apa? The power of the kepepet. The power of kepepet. Alhamdulillah ya, termasuk bank juga klien saya bikin, misalnya ada gathering apa, bikin seragam gitu yang kita layanin. Ya lama-lama ya namanya order kan ada kalau kadang lagi rame-rame, lagi sepi-sepi. Terus juga kita kan nggak setiap hari ngantor gitu, kita coba ngawasin lagi ada order kita awasin ya, kerja. Nah di situ banyak yang kosong kan, ya kita harus ya konsepnya di Palu Gada tadi. Ya udah lama-lama ngelihat di awalnya sebetulnya dengan memperhatikan gini, ini sebenarnya produk ini udah lama. Jadi ini sebenarnya produk bukan pure yang bikin pribadi. Ini ada saudara yang buat. Jadi produk ini udah lama, tapi dulu ini orang tua yang bawa. Orang tua itu kemas untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh ke kantor, kasih ke saudara, kasih. Buat sendiri itu ya. Kita ada kunjungan ke siapa, kasih. Lama-lama orang-orang yang dikasih itu suka sama abonnya. Nah, ketika suka kan bingung mereka mau minta nggak enak. Akhirnya, Bu beli dong. Nah, ya udah akhirnya dikemas, lama-lama dijual lah. Gua juga nanti jalan. Nah, setelah resign itu, saya merhatikan ibu saya. Dia nggak jualan, dia bukan yang dididik oleh mentor-mentor itu. Dia nggak didik jualan, nggak didik pipeline, nggak didik apa. Tapi dia cuman bawa abon, nyetok 10 kilo per bulan. Itu abon selalu habis. Ada yang beli. Entah mungkin itu yang pernah dia kasih, yang datang ke rumah, dia bawa ke pengajian. Dia nggak jualan, nggak menawarkan, cuman bawa aja taruh. Tapi tiap bulan kok 10 kilo habis gitu. 10 kilo. 10 kilo. Iya, totalnya 10 kilo kan. Akhirnya saya kemas. Kalau ibu ngemasnya 200 graman dia agak banyak. Makanya agak mahal dijualnya kan. Kalau ini 100 graman. Maksudnya supaya harganya lebih murah. Saya buat gini gaya. Kelihatan pun gater ya gitu. 100 Udah gitu segini lagi jaraknya. Banyak coba di awalnya 200 graman. Menarik juga, ibu saya nggak tahu gimana caranya jualan, tapi dia bisa ngejual. Gimana kalau seandainya saya kasih brand gitu, biar lebih menarik, dibungkus lebih bagus. Dan pada saat itu kan saya memang butuh lah penghasilan. Akhirnya, ya udah mah, aku ikut jualan juga ya. Tapi aku pakai merek. Ya mama silakan aja, udah punya langganan sendiri kan, kita juga nggak kaku. Nah disitulah mulai kita branding. Nah, kita branding dengan nama Denjali itu. Denjali. Nah, kita bungkus semuanya rata, variannya 100 graman. Nah, itu sengaja supaya harganya juga lebih terjangkau. Karena kalau seperti ibu saya 200 gram, ya memang lebih banyak, sama aja sih. Kalau beli 2 juga 200 gram. Nah, itu jadi akhirnya 100 jadi lebih enak ya. Nah, mulai dari situ, cuman saya nggak seperti ibu saya. Kalau ibu saya udah punya segmen sendiri yang dia udah pastilah kangen beli datang, ada yang di pengajian, ada apa macam-macam. Ya udah akhirnya ya mulailah saya kenalkan dengan brand Denjali ini. Ya, kalau nama Denjali gimana? Kok bisa keluar nama Denjali? Coba diceritain. Lucu. Karena udah Den, ini kan Raden ya kesannya ya. Ada Raden ya. Kayaknya menjual namanya pertama ya. Gue pertama pas baca, gue keren. Ini bukan Jali banget. Jenggotnya pakai ini kan, pakai lobeng. Sudah gitu ada Den. Den ini kan sebenarnya udah kayak ya daging ya, Den gitu, kesannya Raden gitu kan, kesannya Raden kayak kerajaan mana, ini berdua. Nah, gue pengen tahu cerita aslinya nih, kenapa namanya Denjali. Iya, itu Denjali. Memang Jali itu nama panggilan saya. Jadi ya sebenarnya bukan nama kecil juga, Mbak Dede. Jadi
Jali ini nama panggilan saya ketika SMP, tepatnya kelas 2. Saya tuh paling, sebenarnya saya agak tersinggung dibilang Jali ya, kesannya itu kan Betawi banget gitu. Jali. Dulu itu saya nggak mau dipanggil Jali. Nama saya Ahmad Rizali. Tapi Rizalinya kan Sumatera banget gitu. Rizal, kan biasanya Rizal itu Sumatera ya. Lu sendiri asli Rizali, sama ibu saya dikasih Y belakang, jadi Rizali. Kalau saya campuran antara Sunda, sebenarnya kakek dari ibu bapak sih Sunda, nenek ya Sunda, dominan Sunda sih. Cuman kakek dari ibu saya itu orang Sumatera, orang Pagar Alam. Nah gitu ya itulah. Nah nama Ahmad Rizali, saya tuh paling males dipanggil Jali. Nggak tahu dulu kalau saya dipanggilnya Rijal, kalau nggak Ahmad. Kalau di sekolah itu. Rijal kalau lebih ini ya. Saya tahunya ada Jali, ini Rijal tahunya. Nah, Kalau jago. iya kan gitu. Orang pasti kalau yang belum kenal bener biasanya belum manggil Jali, tapi nanti lama-lama jadi Jali manggil. Itu juga SMP teman-teman. Akhirnya Jali, akhirnya saya dipanggil Jali. Tapi nggak semua orang manggil Jali. Tapi akhirnya setelah itu yang udah deket sih di lingkungan pasti manggilnya Jali. Tapi kalau di rumah bukan Jali dipanggilnya. Kita waktu di dalam rumah kan Jali. Ya sekarang sih udah Jali, tapi di rumah itu dipanggilnya Ijal. Kalau nama kecil yang kata Mbak Linda Ijal, nama kecil Ijal. Itu dari kecil memang dipanggilnya Ijal. Di rumah tuh nggak tahu Jali itu baru muncul SMP. Ini nama. Cuman supaya gaya aja jadi Jalie gitu. Sebenarnya Ja itu Li itu nama marga, Jalie. Nah itu Gaya dipakai ya. Gaya. Ini hoki loh buat gue bacanya tuh berkelas gitu loh. Ya. Nah ini sebenarnya yang ngasih nama Den itu teman saya. Jadi waktu saya pikir-pikir, aduh kita brand ya, ini produk kita brand apa ya? Ya bagus dia. Ya tadinya mau apalah Barokah apa kayak gitu. Udah ngejual kata teman. Udah sini gua foto. Di pinggir jalan itu saya di foto. Udah lu pakai topi kopiah haji di sini foto biar kelihatan produk muslim gitu. Ya menurut dia filosofinya. Ya emang itu ada segala. Nah, di foto pinggir jalan itu lu bawa langsung ke ini namain Den Jali. Terus dia terangin kenapa kok Den Jali, kenapa? Den itu ya kalau orang Sunda kan manggil Den biasanya manggil untuk bangsawan ya. Baru itu tahu. Ya Den mungkin ada dari Raden kali ya. Dipakai Den. Udah bikin aja Den Jali gitu. Kenapa Den Jali? Udah orang-orang tuh tahu Den itu, apalagi orang Sunda, Den itu kan panggilan untuk anak-anak laki-laki ya levelan bangsawan ya Den dipanggil Den. Nah supaya produk lo itu ya produk untuk kelas atas gitu, eksklusif gitu, eksklusif. Nah, walaupun ini cita rasanya tradisional, tapi ini premium. Jadi lu harus nempatin positioningnya. Udah, jadi lu nggak masalah dengan harga, lu nggak masalah mau lu hargain berapa, santai aja. Ini produk premium kata dia. Saya mangut-mangut lu. Udah saya bawa lagi ke desain. Setelah itu jadilah ini. Nah, mulai kita panggil tuh temennya nanti. Nah, nanti saya undang teman. Nanti kita panggil. Ada alhamdulillah teman seperjuangan juga itu. Nah, akhirnya mulailah di brand. Nah, awalnya cuma abon manis aja, baru berani abon manis. Awalnya mana nih? Ada abon manis yang biasa. Abon manis yang ada cabenya. Abon manis, abis. Ya pokoknya dia abon original. Mau habis tuh. Gak apa-apa lah. Abon original itu rata-rata rasanya manis lah ya. Kalau original. Abon original biasa. Udah habis. Udah mau habis loh. Udah mau habis nih. Nah, awalnya itu yang kita jual. Lama-lama ada varian yang pedasnya. Oh, ini awal. Yang kita jual cuma satu itu awalnya. Manis aja. Lama-lama kita buat varian yang pedasnya. Yang kedua pedas. Pedas ini ada request, memang ada request. Enggak sih, memang ya ini aja, pengembangan produk aja. Karena gini, jujur waktu pertama baru gue makan, gue shock banget, gue kaget banget, amazing buat gue banget. Gue belum pernah yang namanya makan abon pedas. Kan zaman sekarang tuh spicy, apakah Indomie makin spicy, double spicy, three spicy. Pesen apa aja pasti ditanyanya chilinya, pedasnya level 1, 2, pakai level-level. Lalu udah mengeluarkan nih level 1 nih, gue bilang. Nggak belum sih, itu cuma satu level aja itu pedas. Cuma kan rata-rata memang abon itu pasti gurih-gurih manis gitu ya. Rata-rata yang biasanya
produk kan rata-rata orang Jawa lah, Jawa di Sunda Iya, juga iya. sama gini. Tapi pedas belum Ada yang ada. lebih gurih. Karena rata-rata buat sama. Pedas belum ada. Ada. Saya lihat sih Pernah? nggak tahu sih ya sejak kapan, tapi ada juga yang abon pedas Udah ya, ada. tapi Kalau lihat yang di ini ya. Tapi- marketplace gitu Nah, ada. gua terbiasa ya beli abon buat anak gua, giliran ke abon kan, jadi kalau dapet pepet nggak ada yang masak, dia ngasih panas sama abon, ya setiap gua nyari itu gua belum pernah ada baca yang spicy gitu. Jarang Jadi gua sih ya, selalu tapi dapetnya ada yang sih. ya abon biasa standar, macam merek pun gua beli abon, makanya pas gua nyoba yang ini, wow. Dan simpel mbak, lu pakai apa Enak. aja, nasi anget doang, Iya, dari mulai yang bener. apalagi anget tuh, Nasi panas, gua ini udah atau lu aduk-aduk campur, gitu. coba experience deh ya, campur, lu makan Indomie kasih ini, Gua udah experience waktu lu apa? makan ketan, uli, ketan Oh, uli. ketan. Ketan Itu paling uli, suka banget. ketan uli yang dibakar itu, Nah, itu dikasih di ini, teflon, dibakar di itu sumpah teflon, enak banget. dicocol ini, Ya. luar biasa. Terus ada lagi, gua sharing lagi pengalaman gua dari abon lo ini. Nggak tau, gue dapet dari YouTube sebenarnya. Jadi masak telur mata sapi biasa ya, telur ceplok gitu ya. Nah, dan dia kita mikirnya kenapa ya kok bisa ada hijau-hijau dikit lah gitu. Ternyata dia pas menggoreng pertama telur mata sapi, mungkin gue pakai ini yang datar, terus kemudian gue kasih daun bawang. Daun bawang itu bilangnya apa sih? Daun seledri, bukan seledri, daun bawang ya. Bawang pada Daun bawang. Terus habis itu gue masukin telur gitu 3, terus habis itu garam merica, atasnya gue kasih ini pas udah mau matang. Dan itu kan kuning telurnya masih setengah matang, masih Yeah. mentah gitu kan, masih yang pengen yang biasa lah, si papi suka banget. Terus atasnya gue taruh gitu, enak banget. Nanti gue ini ya, gue buat ini ya. Atau untuk sarapan, kalau sarapan ya ada roti yang suka Enak dipres, yang Ya. jadi segitiga Ya, itu, ya, roti ya, bakar. yang dibakar, Coba lu isi abon ini deh. Enak. Enak banget. kasih mayones. Dan Apalagi ditambah. jangan udah kayak yang abon pakai mayones. Nah, Gue kepikiran sebenarnya. nah, Mbak tahu kan Benar, roti Papua itu, roti abon Papua. belum. Itu kan harganya mahal, coba deh. Coba. Googling deh. Itu Lo tadi pakai resep gua di abon, sini tapi mana gue ya? pernah Resep ngerasain gua sih. di sini. Itu kayaknya enak pakai abon ini. Tujuannya Cuman harganya nanti posisi harganya gimana. Tapi yang di Papua pun mahal harganya. Google ya. Gua makanya kalau ada yang bisa bikin rotinya, kita coba produksi. Cuman bikin rotinya, ya kan roti Ya, juga harus enak ada lah. standar. Ada alatnya buat Roti masak tawar, roti. bikin roti. Iya, ada tuh. Roti. Cuma ke keluarga doang ya. Tapi misalnya kan tutorial tuh ada. Ada. Bikin roti Papua itu Iya, ada ini yang ditutup, tutorial. yang ditutup kain. No, sebelah kiri itu buat bakar. Nah, itu buat roti tawar Oh, yang bakar, tinggal isi di tengahnya. Oh iya. Oh iya, gue juga Nah itu buat roti tawar tapi. Campur Iya, keju. roti tawar bentuknya Iya. segi kayak dadu. Ya, bubuk. Tapi ini jangan roti tawar, ada isinya. Iya sih, Campur. ini roti tawar doang ya. Ya bisa macam-macam diisi apa. Roti. Yang bread talk juga kan enak. Iya, ya itu Kalau maksud dulu gua. di Medan tuh ada bukan Maye Stick apa ya, toko apa? Itu Maye toko Stick. roti juga. Ini sih. Maye Yang Stick ya banyak terkenal. di Medan tuh. Yang di Ini Medan. ada juga enak roti abonnya. Ini apa nih? Roti Papua. Cuman roti memang Papua. abonnya biasanya kemanisan. Bread talk juga manis banget kan abonnya. Pernah nggak rasain bread talk? Ini ya? Oh, yang ini. Pernah nggak di Papua? Tahu yang ini yang apa? Oh, roti gulung. Roti gulung ini. Ah, ini ini enak banget. ini yang sebentar, gua Oh, iya abon. Ya, yang ini. Ini terkenal banget. Ini namanya roti abon Papua. Kalau orang bawa tuh di Papua Roti tuh gulung kalau itu. ini roti gulungnya nih. Nih, Pi. Jadi tinggal bikin roti tipis gitu, digulung deh, kasih mayones, kasih. Ya. Ya. Itu kan sebetulnya di Maya Stick ya. Apa kalau di Medan banyak tuh dijual Banyak. di Medan. Ya. Tapi kalau di kita paling di bread talk jarang Ini sih. masih semua nengok. Tuh. Gono. Gitu ya. Iya, abon. Ya. Ini dia. Yes, udah tahu. Oh, ini dari Papua. Wah, gua dibawa itu gila banget. Tapi itu mahal ya, nggak tahu itu ada harganya. Hah? Saya lihat sih mahal harganya. Ya. Ya lumayan lah harganya. Ya, tinggal di ini ya. Nah, ini kan banyak macam. Oh, tapi itu mah di itu ya, search. Bang, nah roti, lu kasih mayonesnya. Kemudian Idenya dikasih dari betok ada sih. sayur-sayur apa gitu. Ya. Gitu tadi sampai mana ya? Nah, abon pedas. Ya, abon pedas. Pedas. Ada Kemudian ada pedas, Mhm. terus ya
sebenarnya ini Nah, ini apa yang dari dulu ada, cuman kan memang urat ini agak susah penanganannya kan, agak susah dia, makanya sampai best sekarang pun sekarang atau yang ini insya Allah the best produk kita, wow mana karena ini bukan hanya untuk makan dengan nasi, mungkin kadang-kadang orang bosan ya kalau ini jatuhnya cemilan, Mbak Lisa. yes. Jadi kita bisa nyemil Ya, kayak ini, gua pakai nasi juga habisin. enak. Gua nggak usah pakai nasi enak yang ada gua kayak nonton begadang langsung habis. Cuma memang ini Cemilan produksinya agak susah, Nah. jadi ya kita nyari uratnya juga kan dalam satu sapi juga kita dapatnya nggak banyak, terus makanya sampai sekarang kita sistemnya pre-order aja. Saya tiap minggu ada sih, Tapi ada. cuman saya duluin yang pre-order, Oke. nanti ada sisa baru yang lewat-lewat pengen nyobain yang mau beli baru ya tergantung kalau udah nggak ada ya udah nanti untuk minggu depan gitu. Jadi, Tapi yang udah pesen kita duluin. Ya, pokoknya kalau mau nyoba abon urat ini pre-order karena bahannya tidak susah didapat dan kemudian tapi seminggu sekali ada ya kemarin ya. Seminggu sekali sama. Oke, nanti ada akan saya kasih linknya. Dan ini juga bahannya ya ini dari daging sapi. Daging sapi juga kita pilih. Jadi ini bukan daging sapinya jantan, bukan betina. Ini khusus dipilih. Oke, ada jangan Dan betina. ini kita nggak ngambil daging khusus khas gitu, nggak dicampur-campur. Ada bagian-bagian yang nggak dipakai, yang kita nggak pakai. Gitu. Kayak gitu. Apalagi kalau jeroan apa itu mah udah jelas nggak ini. Terus juga kita kan campurannya abon bisa lihat kan. Biasanya kan abon tuh banyak bawang atau apa. Iya. Kita bukan yang nggak ada bawang. Ada sih cuma dikit ya. Tapi kalau ini memang dikasih bawang sih. Sebenarnya itu bawang untuk pemanis aja kadang-kadang kita inikan sendiri, Mbak. Kalau di dalam ingredientnya memang ada bawang. Tapi kalau bawang yang gorengan gitu, biasanya kita masukin dikit gitu buat. Oke, ini the best banget buat saya. Nah ini ya insya Allah ini salah satu produk unggulannya. Dan ini orang banyak nyari dan kita makanya sampai saat ini sistem masih pre-order. Dan Tapi sih juga belum ada. katanya sih ada ya, ada yang produk Sukabumi atau mana, tapi saya juga belum pernah ngerasain. Nah untuk sementara kita ada di marketplace, baru ada di Shopee. Oh, Silakan kalau lewat Shopee nanti cari aja tokonya namanya Denjali. Oke. Nanti tinggal cari bisa pesen di situ. Ingat ya, Denjali. Tapi khusus untuk yang ini kalau memang stok ada kita langsung kirim. Tapi kalau nggak ada nanti paling nunggu beberapa sehari, 2 hari, 3 hari lah paling. Enak ya? Udah 3 hari. Enak banget, enak banget. Gitu. Ya mudah-mudahan nih ini udah lumayan banyak kita udah punya pelanggan. Luar biasa. Insya Allah setia lah. Gitu. Dan gua lihat di IG lu itu udah sampai ke Paris loh. Betul. Cerita Kalau ini. Indonesia, Coba saya cerita dengar ini, Indonesia ada ya. saya- Kalau gua di lihat di Indonesia itu sebetulnya paling ujung karena saya ke Aceh sih belum ya, baru sampai Sumatera Utara lah. Sampai Di Medan. itu karena ya karena pernah tugas di sana teman-teman pada pesen di ujung-ujung ke sini. Ntar dulu, Kalau- ini peta nih. Udah gua Sumatera- siapin nih. Ini kan Aceh. Oke, ini udah Medan masuk. Udah Riau. Sumatera. Udah masuk. Saya lupa lah yang jelas Ini ada Padang, kalau Jambi. Palembang udah jelas. Ini Palembang Banyak masuk. ini juga ya. Bengkulu. Ini Bengkulu Lampung. Kalau ke sini ya kalau Jawa Barat, Jawa Tengah Ini udah. ada lah masuk. banyak itu mah yang pesen. Udah. Terus kalau ke sini Sini. terakhir sih kemarin di Sumbawa, Pulau Sumbawa, minta Sumbawa. orang Nih. dinas pertanian Sini, ngejapri Sumbawa. saya. Keren. Kemudian ya orang IPB juga sih Ya, sebetulnya. linknya udah Ya, taman ini. dong. Nah, Ini Pulau Sumbawa nih. Sulawesi udah Sulawesinya Sulawesi Selatan. Tapi kalau saya lupa kalau Ini ke tengah, Ambon sana ya. selatan nih. Ini Manado. Sana Ambon. Mhm. Seluruhnya paling Sulawesi sih. Kalau dari Papua saya Gorontalo. belum dapat. Kalau buat kemarin waktu itu ke Tahuna, gue bawa tuh ke sini nih. Nah, kalau mengenai cerita Eropa itu, Nah, coba dulu yang Eropa nih. Ini ada ada di salah satu Salut gua. priority customer. sedang. Ya biasa lah ya namanya kita pedagang ya. Kita kan butuh konten-konten gini. Cuman namanya kita baru, ya kita cari yang gratisan lah, Pengen nggak ngemil bayar. gue, pengen ngemil gue ini nih. Kebetulan ada Tadi teman buka, mau Enak. berangkat keliling Eropa. Mhm. Beliau ceritanya pensiun dini. Ya bukan pensiun dini sebenarnya. Mak, Suami istri kerja, cuman istrinya Hmm. ya ingin fokus mengurus rumah tangga lah ya.
Nah akhirnya mereka habis si istri saya itu jalan-jalan ke Eropa. Pas kebenaran dia pesen abon lumayan banyak, mungkin juga dia jaga-jaga untuk, karena terus terang kalau ke Arab Saudi itu banyak yang umroh bawa bekal ini. Emang perlu banget. Yang haji kan gak setiap hari didapat makan kan? Iya. Ada hari-hari yang gak dapat makan atau yang gak cocok dengan makanannya. Itu banyak yang pesen mau umroh mau haji kayak itu kalau ke itu sih. Cuman ya itu dia, saya waktu itu belum nggak aja kenapa nggak difoto ya. Saya aja umroh lupa bawa ini. Karena kan bisa difoto di di sana. Di Masjid Nabawi gimana sebenarnya bisa. Cuman ya itulah lupa gitu. Cuman pas waktu itu temen mau ke Eropa itu pas kebetulan pesen ini dia gini, nanti aku foto-foto ya buat di foto. Itu ada di Swiss, ada di Paris, Swiss, Paris. Itu ada di Itali yang menara miring itu, terus ada di Belgia, terus ada di ya pokoknya itulah mereka keliling-keliling Paris. Makanya gua wow udah ya itu minta difotoin aja, terus kebetulan dia juga kasih ke temennya, ada temen dia dulu pernah tinggal di Belgia gitu waktu orang tuanya kuliah di sana, ada teman kecil di sana, teman SD lah di Belgia itu, kasihlah ini, ya itulah testimoninya ada di IG. Yes, nanti di IG Denjali namanya. Alhamdulillah, yang sebenarnya customer selama ini ya, tapi sekarang udah mulai menemukan customer yang seumuran. Kalau dulu sebenarnya kebanyakan customer saya itu kalau nggak anak-anak, nenek-nenek, kakek-kakek. Karena kalau nggak anak-anak, mereka kan suka. Saya kalau dapat customer yang anaknya suka, udah tuh senang saya. Karena pasti akan berulang dia anaknya suka. Dia suka anaknya. Kalau yang orang tua kan, kita kan banyak di kantor apa makan banyak lah. Ini kalau anak-anak kan kalau udah susah makan, ketemu yang dia suka, udah tuh berulang. Sama kakek-kakek nenek-nenek, dia udah susah. Dia suka. Nasi anget. Nah itu dia. Nah itu alhamdulillah. Tapi sekarang udah mulai nih, terutama dengan adanya abon urat. Nah, yang seumuran usia produktif itu udah mulai seneng nih. Karena kriuk-kriuk. Karena kan nggak perlu pakai nasi juga udah cemilan sampai ini. Cemilan paling mahal ini. Cemilan paling mahal. Tapi cemilannya daging. Cemilannya udah uratnya spesial, dagingnya yang spesial. dari apa yang pilihan yang khas gitu kan. Iya. Mahal Ya, di insya Allah, sana. alhamdulillah. Nah itu dia. Videonya kan mendengar kan. Namanya udah Ya, itu dia. Saya juga bingung gitu, kok jadi Denjali ya, kali Ini kayak baru, Denjaka, ini memang Denjaka. Ini baru, memang Apa? produksi baru yang abon urat. Nah dulu sering kita produksi, tapi ada enggak gitu. Cuman sekarang udah rutin untuk diproduksi, tapi belum. Ya untuk sementara stoknya ya coba kita usahakan stok selalu ada. Prosesnya Gitu. Tapi selama ini lebih lemah mana? ya karena ini pengeringan ya kan. Pengeringan. Gitu. Kalau sekarang sih udah nggak tergantung. Kalau dulu malah sebagian kita masih kandelin matahari, tapi sekarang udah enggak sih. Udah nggak ada Untuk mesin pengering. pengeringan itu mengeringkan airnya deh. Kurang lebih itulah. Denjali, Denjaka. Saya juga, kok Denjali ya kayak Denjaka. Tahu Denjaka kan? Denjaka. Denjaka itu pasukan khusus di marinir. Namanya Denjaka. Itu terkenal kalau di YouTube. Oh ya? Dia salah satu pasukan Denjaka khusus. Kalau di darat kan ada Kopassus. Ya. Kalau di marinir itu ada Denjaka namanya. Nah itu saudaranya Denjali. Jadi nanti dia dibawa ke sana. Jadi para tentara, para marinir, para angkatan laut, angkatan udara, Bisa juga saya promo ya. Jadi dia untuk langsung di hutan. Karena gini, apalagi orang yang ke Eropa, di Jawa, satu lagi kan ada yang itu ya, sorry, yang ini nih. Iya, sebenarnya buat yang Muslim nih ya, kalau ke negara-negara yang agak sulit menemukan produk halal, itu bisa bakal ini. Terutama ini ada Jika cari nasi, cari mie, pakai ini. Iya, abon dan balado. Satu lagi. Nah ini balado ya kita. Nah mulai. Ini yang sering dibawa, yang mak
sebawa untuk balado ini. Iya, ini sebenarnya bukan produk, udah produk lama. Cuman udah lama juga. ya dikemas dengan nama Denjali. Baru lah ini, Iya, baru. Ya, ini sebenarnya semenjak pandemi sih. Saya kemas dengan nama Denjali. Kita Iya, kemas. Ya udah kayaknya ada nih segmennya, udah kita kemas aja. Kenapa enggak, supaya juga variasi. Yes. Tapi ternyata ada penggemarnya juga. Cuman ya memang ini banyak yang bilang kalau balado kan pedes. Kalau ini memang nggak pedes. Menyesuaikan aja biar anak-anak bisa makan. Benar. Dan ini banyak request untuk pedes, tapi untuk sementara masih seperti ini aja. Ini warisan leluhur. Ini warisan leluhur dulu. Mesti lihat dulu penampakannya. Udah mau habis sih. Karena gue makannya digado. Nasinya dikit, lauknya bisa setengah piring. Nah itu ada kacang, ada ya itu kentang, Ya. ada terinya, tapi terinya mungkin nggak terlalu banyak, ada kacangnya juga. Ya. Ini Rasanya hampir nggak pedes ya biasa, tapi itu hampir nggak pedes. Ya oke. Pas. Anak-anak suka sih gitu ya. Gue ngerasanya pas. Makanya ini orang kalau rasa oke. Cuman kalau yang suka pedes kurang nendang gitu biasanya bilangnya. Tapi ya memang itu resepnya gitulah. Ada kedepannya mau buat kayak level 1, level 2. Sementara ini belum. Karena itu dari leluhurnya gitu. Nanti merubah kan harus itu kenduri dulu. Tujuan itu malah bayar. Potong habis. Biayanya. Potong habis. Potong gerbong. Kalau di Toraja kan harus potong gerbong. Nanti kalau udah laku banyak baru. Semuanya diambil. Kalau udah sebulan kan? 2 kontainer gitu. Yakin. Kita kan yakin. Iya, siap. Jujur aku yakin loh, karena apa? Kemasannya oke, namanya oke, rasa semua rasa, karena kita pencinta abon ya, jadi memang oke kalau buat gua, karena di rumah ini selalu ada abon. Ya. Jadi Ya, tapi diganti ini dengan abon deh. bertransformasi lah, mudah-mudahan. Tapi jangan juga dengan misalnya perubahan kemasan atau meningkatkan harga juga kan jadi nggak enak. Ini dengan sederhana mudah-mudahan bisa diterima gitu. Ya. Kalau gue bilang worth it loh harganya. Cukup ya ini. Ya. Dan satu karena buatnya tuh tidak sampai 200 gram atau 150. Jadi orang mau nyoba pun nggak terlalu mahal gitu loh. Dan sebenarnya ada kepikiran sih pengen tempatnya lebih eksklusif, dibikin sendiri ya langsung nggak perlu gini kan. Cuman kan pertama jadi mahal. Terus kedua juga ini kan nanti bungkusnya masuk tempat sampah. Sayang, terus di sini ada gambar ininya lagi. Nanti jali ada di tong sampah. Nanti jali kalau bisa ini dipajang. Masuk pajak aja. Digantung. Bisa dapat tikus loh. Nanti gini, buat aja, buat apa namanya, kayak buat apa namanya itu istilahnya, kita buat istilahnya siapa yang mengumpulkan sampai berapa ini kontainer buat ada sayembara, lu buat sayembara deh kalau menurut gua, supaya orang jadi beli mengumpul akan mendapat hadiah apa gitu. Oke, ini jadi terinspirasi juga ya buat teman-teman yang mengumpulkan kantong Denjali sampai 20 kantong. Dan kosong ya, Anda akan mendapatkan satu buah kaos dari Abon. Nanti kita publis ya. Kita publis. Tapi tenang aja, kan saya jualan kaos, nanti nggak bikin. Makanya yang penting ya yang bisnis itu semua. Iya betul. Kan di sini namanya ruang inspirasi. Alhamdulillah. Ruang inspirasi dan ruang kreativitas. Siap. Kalau Anda tahu di balik ruangan ini adalah dapur. Mudah-mudahan sukses juga buat Mbak Lisa. Amin. Buat sama-sama konten-konten ke depannya ya. Bisa menginspirasi. Nanti teman-teman yang lain lebih banyak ilmu bisa didapat. Sharing sharing kehidupan, sharing ilmu. Di sini adalah tempat sharing gitu. Jadi mau apa aja sharing, mau tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang bisnis, apapun gitu. Ya istilahnya kita ngobrol-ngobrol kita zaman dulu, mau ngobrol hantu juga boleh gitu deh. Pokoknya kita ngobrol karena kita ibaratnya itu silaturahim. Dan dikasih kopi. Oh, di sini kopi tadi kita makan apa? Nanti di informasi nanti jalan gue ya. Roti jala dan gulai
Kari. Oh, kari domba Afrika. Satu lagi kalau nggak bisa makan domba, ada kari ayam. Iya. Jadi ada 2 macam. Luar biasa. Kalau kehabisan, dibuatkan Indomie. Yang penting ada kari ayam. Ada kari ayam. Jadi promosi siapa yang masak? Oke, sekian dulu untuk hari ini. Insya Allah percakapan kita hari ini menginspirasi teman-teman, dan tidak ada sesuatu yang kita takutkan dalam hidup ini. Yang penting kita yakin dan kita selalu kreatif dan kita selalu termotivasi akan sesuatu hal, dan kita selalu berkembang dan selalu semangat dan ikhtiar terus. Insya Allah sukses kita.